mahukia anir royani annahu qol law kana asy-syafi'i fi zamanina la jawaza ahdal qimah fi zakat qala wa huwa makdzubun ala royani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin sekalian, juga para pemirsa di Facebook atau di Instagram dan di media sosial lainnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua pada malam ini untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Di antaranya sebelah kanan saya adalah Syekh Hibat. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Hibatus Sa'diyah, Kampung Tegal Deket, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Juga perlu diketahui bahwa beliau adalah salah satu pentolan dari Pondok Pesantren Lasem di bawah asuhan Mbak Maksum. Kemudian di sebelah kiri saya yang sudah tidak birek lagi, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda sudah tidak birek, sudah tidak asing lagi, Kang Deden Usman. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-I'tisam Coblong, Pasir Angin, Tegalega, Kecamatan Warungkonang, Kabupaten Cianjur. Beliau adalah salah satu pentolan dari Pondok Pesantren Lirboyo di bawah asuhan Kiai Haji Kafabihi Mahrus, juga Kiai Anwar Mansur. Adapun tema yang akan diperbincangkan sebagaimana telah disebarkan melalui undangan khusus ataupun melalui media sosial, kita akan malam ini akan memperbincangkan seputar zakat fitrah dan kontroversi jumlah rakaat sholat taraweh. Namun sebelumnya kita buka perbincangan ini dengan tabaruk membacakan Ummul Quran, serta kita pada malam ini sama-sama berniat mengkaji ilmu, belajar dan juga mengajar sebagaimana telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, para kiai, para ajengan, para ulama saleh. Nawaina ta'aluma wa ta'lim kama nawa salafuna salihun wa bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah menjadikan acara perbincangan malam ini menjadi lebih berkah, baik untuk kita yang berkumpul, dan perlu diketahui kepada para pemirsa di media sosial bahwa saat ini kami berbincang-bincang di lokasi Pondok Pesantren Darus Su'ada Al-Amin, bertepatan di Kecamatan Cilaku,
yang mana saat ini dipimpin oleh seorang pemuda yang ganteng dan sangat karismatik, yaitu Aang Fauzi. Mungkin sebelum kita menginjak pada perbincangan dari narasumber ini, kita persilahkan kepada pribumi Sohibul Bait, Sohibul Ma'ad, yaitu Aang Fauzi untuk sepatah dua patah kata mengomentari apa yang akan diperbincangkan pada malam ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang hadir atau yang menyaksikan yang saya hormati dan Allah muliakan, malam ini saya merasa bangga dan bahagia bahwa pondok pesantren kami kedatangan para masyayikh dan akan membuka cakrawala pengetahuan kita yang mana telah disampaikan pembahasan tentang masalah zakat dan sholat tarawih, ya. Yang memang masalah ini adalah sebuah masalah disebut waqi'iyah, yang memang terjadi di tengah masyarakat kita yang perlu sangat-sangat kita luruskan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bil khusus kepada sahabat-sahabat dalam hal ini akhina billah, sahibat akhina billah Kang Deden Al-Itisam, yang mulia Habibana Husain Al-Jubri, yang sudah bisa membuka cakrawala pandangan bagi kita semua, dengan harapan semoga dengan diadakannya bahsul masail di tempat kami yang sederhana ini dapat menambah pandangan atau cakrawala ilmu buat kami serta juga para pemirsa yang menyaksikan, sehingga setelah acara ini nanti berjalan kita mendapatkan hasil hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhadiratiha munkasifah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan para pemirsa yang menyaksikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dihaturkan kepada Al-Mukarram Aang Fauzi yang telah memfadolkan, mempersilahkan, dan juga beliau pun ikut merasa bangga dengan kita semua yang berkumpul. Perlu diketahui kepada semua audien yang hadir di madrasah ini, juga kepada semua yang menonton acara ini, bahwa acara malam ini dipelopori oleh LBM PCNU Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah beberapa pengurus LBM pun hadir. Kemudian terima kasih banyak kepada Ketua Rizalul Ansor yang dari jauh-jauh sana menyempatkan hadir. Beliau dari Atap Siri, berangkat dari Atap Siri Cipek sekitar jam 5 sore kalau nggak salah ya. Ya alhamdulillah beliau sampai di Nyelempet ini di Adarus Ada tadi jam 8, alhamdulillah. Juga kepada semua rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan, tetapi tetap kami hormati. Nanti ada sesi tanya jawab, baik untuk yang pemirsa di dunia sosial, di dunia maya, atau pemirsa yang offline ya. Ini
Kang Deden kalau sudah nyerengnya begini gawat ini ya. Baik, supaya tidak terlalu malam, kita persilakan untuk narasumber pertama yang akan membahas tentang zakat fitrah, karena di branding di ini di apa di judul itu zakat 30 zakat fitrah dengan uang 30.000 itu tidak sah. Ini sangat membuat pendengar menjadi greget ini Kang Deden. Mohon diperjelas dan apa bagaimana maksudnya. Terima kasih. Kami beri waktu setengah jam untuk menjelaskan tentang seputar zakat fitrah. Setelah Kang Deden nanti kita akan persilakan kepada Syekh Hibat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhinal karim Aba Habib Hussein Al-Jupri, akhinal karim Syekh Hibat, beliau salah satu musuh fillah saya. Nah, musuh fillah enggak apa-apa kan? Nah, jadi ada persaudaraan fillah, ada musuh fillah juga enggak apa. Itu bahasa yang baru saja Kang Deden. Jadi terdengar agak keren. Kibesan Ang Pauzi yang saya hormati, karena barusan sebelum masuk ke majelis ini kita berbincang berdua, karena saya yang pertama kali hadir sebelum yang lain hadir. Beliau khusus produksi anak perempuan, saya khusus produksi anak laki-laki. Cuman yang saya sayangkan DP-nya harus sekarang itu yang Ketua LBM. Nah, di sini juga ada hadir Ketua JKH, teman-teman Rijalul Ansor, teman-teman anggota LBM NU Kabupaten Cianjur, dan tidak juga saya lupa para kreu pengajian online yang saya hormati. Bil iktifa wa bil ikhtisar, alhamdulillah. Sore tadi sekitar 2:30 saya bersama dengan Mama Oneng dari Darul Adnan, juga Apih Awi dan Ketua LBM, sengaja soan kepada Syekhuna Mama Koko di Waru Jajar tadi sore mengenai polemik zakat fitrah dengan uang yang akhir-akhir ini memang ramai diperbincangkan, terutama di dunia maya. Selamat datang Ketua LBM. Dari pembicaraan tadi bersama Mama Koko, alhamdulillah mendapatkan satu kesimpulan yang sangat memuaskan menurut saya. Kenapa sampai ada pembahasan zakat fitrah dengan uang yang mungkin sebagian orang bertanya-tanya, atau bahkan di grup sebelah itu ada yang nyinyir, dasar ajengan kampung nu diuruskeun teh zakat we cenah. Saya jawab, saya pirang-pirang nguruskeun zakat, Aisyah nguruskeun naon juga. Berawal dari ngaji online saya sekitar seminggu yang lalu, ketika itu dalam pengajian tersebut saya mengatakan bahwa
dari tiga mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, tiga mazhab itu sepakat bahwa zakat fitrah tidak bisa, tidak sah, tidak cukup dengan menggunakan uang. Kalaupun kemudian kita tetap ingin melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka dengan terpaksa kita harus berpindah ke mazhab yang lain, yaitu mazhab Hanafi, yang memperbolehkan secara tegas di dalam pendapatnya zakat fitrah dengan memakai uang, bahkan mengatakan bal huwa afdol, bahkan lebih utama menurut Imam Hanafi, mengingat menggunakan uang itu akan lebih bermanfaat daripada menggunakan beras. Kemudian juga berangkat dari ketetapan Basnas Jawa Barat sekitar sebulan yang lalu sebelum Ramadan atau di pertengahan Ramadan kalau nggak salah, mengeluarkan ketetapan bahwa zakat fitrah bisa dikeluarkan dengan memakai beras seberat 2,7 kg atau dengan uang senilai beras tersebut, uang senilai beras 2,7 kg. Nah, dari situ muncul beberapa pertanyaan di ngaji online saya. Salah satunya adalah ada muncul satu pertanyaan, bagaimana bisa kemudian kita zakat fitrah dengan memakai uang tapi nilainya nilai 2,7 kg beras, padahal ketika berbicara uang maka berarti kita berbicara mazhab Hanafi, karena di dalam mazhab Syafi'i tidak dibicarakan terkait zakat fitrah dengan uang. Ketika kita berpindah ke mazhab Hanafi, maka nanti akan muncul problem, permasalahan baru, di mana satu soknya mazhab Hanafi lebih tinggi daripada satu sok mazhab Syafi'i, di mana satu sok mazhab Hanafi seberat 3,8 kg, dan standar yang dipakai untuk qimahnya yang 3,8 kg itu, mazhab Hanafi sama sekali tidak membicarakan beras. Yang dibicarakan oleh mazhab Hanafi hanya 4 macam, syair, hintoh, zabib, dan tamr. Selain itu tidak dibicarakan. Sehingga di mazhab Hanafi, andaikan kita mengeluarkan zakat dengan beras versi mazhab Hanafi, maka berasnya itu harus senilai dengan 4 macam tadi. Nah, ini muncul polemik. Dari polemik inilah kemudian muncul beberapa statement ulama di YouTube yang membuat rumet lagi. Satu, ada salah satu ulama di YouTube itu beredar bahwa kita boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, taklid ke madhab Hanafi dalam penguangannya, tapi nominalnya nominal Syafi'i. Ini jelas ramai di YouTube dan itu muncul di pertanyaan ngaji online saya. Artinya pendapat beliau adalah boleh kita untuk talfek menggabungkan mazhab Syafi'i dan Hanafi demi untuk meringankan kepada masyarakat. Itu alasannya. Muncul lagi ada satu keputusan tingkat lembaga nasional menyatakan bahwa kita tidak usah taklid ke mazhab Hanafi, tapi kita taklid ke mazhab Maliki, di mana soknya mazhab Maliki sama dengan Syafi'i, dan Maliki berbicara beras juga, sama-sama 2,7 kg beras, mengikut salah satu ulama mazhab Maliki yang diriwayatkan oleh Syekh Isa dalam kitab Mudawanah, dan termasuk dalam kitab apa, Mawahib ya, yang Ibnu Qasim itu, Mawahibul Jalilah. Dalam kitab Mawahibul Jalilah
itu disebutkan bahwa ada riwayat dari Syekh Isa bahwa Ibnu Qasim yang notabene adalah madhab Maliki memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai 2,7 kg beras. Muncul lagi di YouTube, bahkan kita taklid ke madhab Hambali, bahwa madhab Imam Hambali diriwayatkan menurut oleh Ibnu Taimiyah, Masya Allah kitabnya saya lupa lagi, bahwa Ibnu Taimiyah meriwayatkan Imam Hanafi pernah ditanya, bolehkah zakat dengan uang? Beliau Imam Hanafi katanya dalam cerita itu, Ibnu Taimiyah menceritakan, menjawab boleh. Akhirnya kita bingung, kita sebagai masyarakat bingung, nu bener teh ieu teh mana? Apakah kita bebas saja, kita biarkan saja mengalir seperti air, atau ini harus ada ketetapan hukum yang pasti, atau ini harus memerlukan satu ketetapan hukum yang pasti, yang mu'tamad, yang rojeh, yang asoh, yang dapat dipertanggungjawabkan imma oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur dan kemudian dijalankan oleh Basnas. Minimal harapan saya itu dijalankan oleh Basnas Cianjur. Saya tidak muluk-muluk untuk provinsi atau nasional, paling tidak bisa dijalankan oleh Basnas Kabupaten Cianjur. Hari ini Basnas Cianjur, kalau zakat fitrah dengan uang nominalnya antara 30 dan 40 ribu khusus untuk Cianjur. Kalau Pangandaran itu 25 ribu. Nah, dalam kesempatan ini sudah saya buatkan makalah, ini saya susun tadi malam sampai subuh, dan komunikasi tidak berhenti dengan Mama Awi. Alhamdulillah dari penyusunan tadi malam itu saya mendapatkan beberapa catatan-catatan dari semua mazhab. Tapi sayang ini tadi saya suruh di kopi untuk 30 kopi, tapi cuma 10. Ini kesalahan ada di Kreu, bukan di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah sejak zaman dahulu masyarakat kita dalam melaksanakan zakat fitrah selalu menggunakan beras, setahu saya, paling tidak setahu saya. Hal ini selaras dengan nas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat semua mazhab, 4 mazhab yang mengharuskan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok. Semua mazhab termasuk Abu Hanifah, hanya saja Abu Hanifah memperbolehkan kemudiannya. Kebiasaan baik yang sudah berjalan turun-temurun ini sangatlah layak untuk dipertahankan dan terus diupayakan oleh para ulama, ajengan, dai, dan lembaga-lembaga terkait yang mengurus persoalan zakat. Zaman terus berubah hingga pada akhirnya sebagian orang yang berada di perkotaan, yang gaya hidupnya menginginkan serba cepat dan mudah, bergeser dari kebiasaan zakat fitrah dengan beras menjadi uang, yang pada akhirnya lembaga-lembaga zakat mengakomodir dengan menetapkan nilai uang dalam zakat fitrah. Namun alhamdulillah di daerah pedesaan, termasuk di desa saya, termasuk di kampung saya, sampai hari ini mayoritas masih tetap mempertahankan tradisi zakat fitrah dengan beras. Jadi kalau kita kemudian mengikuti dari lintas madhab, zakat beras itu adalah zakat yang paling utama, nggak bisa ditawar itu. Seyogianya kita menganjurkan kepada masyarakat umum zakat fitrah pakai beras. Kebiasaan zakat fitrah dengan beras harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama lembaga zakat seperti Basnas, dan dijadikan sebagai pelaksanaan zakat fitrah yang sangat dianjurkan. UPZ tingkat bawah
yang menjual beras zakat tidak dalam keadaan darurat lalu disetorkan dalam bentuk uang ke baz, sangat bertentangan dengan semangat berzakat fitrah dengan beras dan merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah yang harus disampaikan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh muzaki. Ini kalau bahasa saya terlalu keras, bah, bentuk pengkhianatan. Itu tidak keras, itu seksi terdengar. Iya, muzaki zakat dengan beras ke UPZ, ke RT. Ku RT dijual, duitnya distorkan ke Basnas. Bukankah itu khianat? Lu siapa? Menjual barang orang lain. Dalam kitab Muhadzab itu disebutkan bahwa seorang imam, seorang sa'i, bak imam loh, bukan RT, imam, presiden sekalipun. Imam, sa'i, sekarang Basnas, apalagi cuman panitia zakat lokal, haram menjual barang zakat kecuali darurat, kecuali atas izin mustahikin. Karena barang zakat yang sudah diterima oleh pihak sa'i, pengumpul zakat, itu adalah sudah hak mustahik, di mana sa'i boleh untuk menjual barang zakat tersebut harus atas dasar izin mustahikin. Ini jika sa'inya adalah seorang amil, memang legal dia mendapatkan SK. Lain halnya kalau nanti kemudian pengumpul zakatnya hanya sebatas panitia-panitia lokal yang tidak mendapatkan SK dari baz, dari kecamatan, di Dituna, di bupati. Maka ketika dia menjual zakat, gak boleh. Karena panitia zakat yang tidak dapat SK, panitia lokal, bukan amil, yang tidak dapat SK dari imam, dari bupati, dari pihak baz kabupaten misalnya, maka status dia adalah wakilul muzaki, wakilnya orang yang zakat, sehingga benar-benar bagaimana dalam bab wakalah bahwa al wakil yadduhu yaddu amanah, bahwa yadnya wakil itu yadduhu yad amanah, sehingga tidak boleh kemudian berkhianat, tidak menyampaikan barang zakat itu sesuai dengan apa yang diamanahkan. Penetapan zakat fitrah dengan uang mau tidak mau akan memunculkan polemik di masyarakat, mengingat hal itu merupakan persoalan yang menjadi perdebatan ulama sejak dahulu hingga hari ini. Zakat fitrah merupakan yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, laki-laki, perempuan, besar, kecil, merdeka ataupun budak, sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min syair. Para ulama madhab berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat dengan uang sebagai ganti zakat yang harus dikeluarkan. Ulama madhab juga berbeda pendapat dalam memahami ukuran satu sok yang dijadikan takaran untuk zakat fitrah. Perbedaan juga terjadi pada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini saya bacakan satu persatu versi 4 madhab. Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah berpendapat, madhab Hanafi, bahwa jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah hanya 4 macam. Hanafi: hintoh, gandum; syair, tamar, kurma; zabib. Hanya 4 itu, karena yang sesuai dengan mansus nas hadis. Beras gak bisa, Hanafi beras gak bisa. Sekalipun kemudian di kita ini beras, zakatnya harus 4 macam ini. Ini Hanafi. Andaikan kemudian kita mau mengeluarkan beras, maka takaran berasnya itu harus sesuai harga yang 4 itu. Mau 1 sok kurma yaitu 3,8 kg, atau setengah sok gandum 1,9 kg. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk salat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum dan dakik. Ini hadis yang dipakai oleh mazhab Hanafi.
Hadis di atas menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya supaya orang-orang miskin dapat menikmatinya pada hari raya. Namun apabila tidak didapatkan jenis-jenis makanan di atas yang 4 tadi, versi Hanafi, madhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai ukuran yang pasti, yaitu 3,8 kg dari jenis bahan makanan tersebut di atas, kecuali gandum dapat dikeluarkan senilai setengah sok, yaitu 1,9 kg gandum. Kesimpulannya, Hanafi, jika kita mengambil harga bahan makanan tersebut di atas paling murah yaitu gandum, anggap gandum, berarti yang paling murah gandum, dan bisa setengah sok. Gandum hari ini saya cek di Google, harga gandum itu kisaran 28 sampai 35 ribu. Kita ambil yang 30 ribu saja. Andaikan gandum harga 30 ribu, kemudian kewajiban zakat fitrah itu senilai 1,9 kg gandum, maka muncullah satu nilai nominal 57 ribu. Jika kita mengikuti madhab Abu Hanifah, boleh mengeluarkan zakat dengan uang, maka harus dengan nilai 57 ribu. Ini bicara harga gandum per hari ini senilai 30 ribu per kilo. Catatan, dalam mazhab Hanafi, mereka yang terkena kewajiban zakat fitrah hanya orang-orang yang memiliki harta nisab. Jadi orang yang wajib zakat fitrah itu di versi Hanafi itu hanyalah orang-orang yang mempunyai sekitar uang 50 juta nisab emas. Artinya hanya untuk orang kaya. Kalau versi Syafi'i kan yang penting fadula ankuti yaumihi wailailati, yang penting punya uang lebih untuk hidup di hari raya, itu saja. Nah, kalau Hanafi yang wajib zakat fitrah itu adalah orang kaya, malah bagus kalau menurut saya itu, meringankan masyarakat, nilainya naik 57 ribu bah, tapi khusus untuk orang-orang kaya. Ya udah, yang miskin nggak usah zakat fitrah. Masya Allah. Malah kerusum corona macet aing meringankan. Lah ya, kalau kita berbicara ini untuk meringankan beban masyarakat. Masyarakat miskin gak usah zakat fitrah. Masyarakat yang tidak punya nisab emas, yang punya uang di bawah 40 juta, udah gak usah zakat fitrah. Versi menurut ada mana? Cuman kayaknya ini ditolak oleh pihak Baznas. Kenapa ditolak? Karena pendapatannya akan sedikit. Nah ya, karena pendapatannya akan sedikit, karena makin sedikit orang yang akan zakat fitrah. Mungkin. Itu baru asumsi. Kemudian catatan kedua, di versi madhab Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitrah kapan saja. Di Hanafi itu muqaddaman am muakhiran. Zakat fitrah bisa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah. Enggak, dan itu bukan kodok. Karena waktu zakat fitrah versi madhab Hanafi adalah waktuhu al-umru. Jadi bisa rek zakat fitrah ke bulan haji, can boga duit 57 ribu, Hanafi naik nilai 57 ribu, tapi bisa dicicil di nasa tahun. Kumpul, itu ayo nama tak kenawan berapa tuh mampu 57 ribu. Pirage perbandingan dari biasanya 40 ribu, naik ke 57 ribu, tambahan 17 ribu, piraku tuh bisa yang celengan sebulan. Satahunan piraku, niti sapoe sabaraha, muakung sih sabatang-batang acan udud. Ya, kepada Auden dimohon ini keningnya jangan melipat. Ya, Kang Deden sedang menceritakan versi madhab Hanafi. Ini adalah pengalaman untuk kita. Ya. Kemudian yang ketiga, catatan Hanafi adalah lebih enak lagi bah untuk kita. Maaf saya hebat, tapi ini khusus yang beristri 2 saja. Versi Hanafi tidak wajib menzakati istri. Mantap. Bahkan obat. Iya, Masya Allah. Kayaknya saya hebat tidak terlalu setuju dengan pembahasan ini. Jadi ini tidak wajib menzakati istri. Tidak wajib menzakati. Ini pasti madhab Hanafi. Oh, enggak menyiku ini. Ini hanya untuk membuat semangat saja. Sugana kapanasan. Jadi kesimpulan dari madhab Hanafi, saya ambil kesimpulan bahwa versi madhab Hanafi kita boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai setengah sok gandum
per hari ini nilai Rp57.000. Hanya saja ada dalam kitab Al-Insaf dan dalam kitab Al-Umdah. Ini yang di belakang ini sudah saya kopikan semua ibaratnya. Sebelah mana sebelahnya silahkan Anda baca saja semua biar ketemu. Ini maaf Kang Deden, waktunya tinggal 2 menit lagi dari setengah jam. 5 menit lagi, Bah. 2 menit lagi Kang Deden. 2 menit. Iya, 2 Oke. menit. 2 menit lagi. Nah, madhab Hanafi, nggak apa-apa ya sampai jam 12 ya. Enggak apa-apa. Karek gini atuh, Bah. Iya. Ya nanti disambung dengan pertanyaan di Oke. kelasnya. Belum selesai, Bah, penjelasannya. Ini Syekh Hibat sudah siap-siap untuk menjelaskan tarawih ini. Nah ini, tapi Kak, dalam kitab itu disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah pernah meriwayatkan bahwa Abu Hanifah pernah ditanya, boleh nggak zakat fitrah dengan uang? Jawaban Abu Hanifah mengatakan boleh. Nah, itu jawaban Abu Hanifah. Dah, selesai dulu. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki, saya langsung persingkat saja. Syafi'i, Maliki, dan Hambali, ketiga-tiganya sama bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Itu ketiga-tiganya. Intinya harus dengan beras. Ukuran soknya 3 mazhab sama. 2,7 kilogram beras. Ketika kemudian muncul polemik bahwa kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu senilai 2,7 kilogram beras, kita taklid kemana? Kita berada di mazhab siapa? Karena kalau ke Hanafi maka harus 57.000, sedangkan di kita itu 30.000 senilai 2,7 kilogram beras. Muncul argumen satu, mengatakan bahwa kita boleh untuk taklid dengan cara talfek. Dalam penguangannya kita mengikuti mazhab Hanafi, dalam nominalnya kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Berarti senilai 2,7 kilogram beras. Diuangkan menjadi sekitar 30.000. Cuman sekarang kita baca, kalau kita memperbolehkan talpek, ini sangat menyakitkan bagi ulama-ulama yang di kampung menurut saya. Fatwa ini sangat menyakitkan bagi para santri, sangat menyakitkan bagi kiai-kiai di kampung anu selama ini kekeh bahwa dina urusan taklid gak boleh talfek. Nyeri itu tekan hati nanti anjir lain tiba heula. Saya dari dulu menghindari talpek kok dengan enaknya hanya karena untuk katanya meringankan masyarakat, ad-dinu yusrun. Bahwa agama itu adalah mudah, maka kita dengan mudah mengeluarkan ayana bahasa bahwa kita boleh talfek. Ini sangat menyakitkan kalau menurut saya. Talfek dalam penguangannya kita taklid ke Hanafi. Maaf, belum ada sesi tanya jawab. Kemudian dalam Itu nominalnya dicatat tetap saja mengikuti nanti. mazhab Syafi'i. Belum ada sesi tanya jawab. Kemudian kedua, ada yang diriwayatkan oleh Isya dalam kitab Mudawwanah, ini dalam kitab Mawahib Jalil ya, itu disebutkan, ada keterangan ini sudah saya kopikan semuanya. Mana? Ya, disimpulkan saja Kang Den, ini sudah lewat 1 menit ini. Santai Pak, santun tas. Nah ini dalam kitab Zakat, kitab Mawahibul Jalil juz 3 halaman 17 ada keterangan ini. Qala Malik la yujzi'uhu ayyadfa'a fil fitrati samanan. Warwa Isa, kemudian Syekh Isa meriwayatkan an Ibnil Qasim. Ibnil Qasim itu salah satu ashabnya dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan fa in fa'ala ajza'ahu, dan ini yang dipakai keputusan LBM PBNU. Kalau masyhur mazhab Imam Malik menyatakan nggak boleh. Ibni Qasim ini kawannya muqabil masyhur, dan kita cek dalam istilah fuqahanya Maliki,
ketika dikatakan al-masyhur, maka muqabilnya itu ada dua. Satu kaul gharib, kedua kaul syadz. Jadi ketika kita mengikuti madhab Maliki paham ini, satu kita repot harus taklid ke madhab Maliki, pas kebenaran kaulna di kaul syadz. Rek wani gitu orang ayeuna kana kaul syadz. Dan ini keputusan LBM PBNU, jujur saja. Jadi muntang kanu peungas. Ya saya nggak ngerti. Karena begini, kalau berbicara kaulnya kaul muqabil masyhur, kalau berbicara kaulnya kaul gharib, kenapa kita jauh-jauh ke madhab Maliki? Leres mawi. Kenapa kita jauh-jauh ke madhab Maliki? Coba, ini ada di dalam kitab nanti mawi Tobaqat Syafi'iyyin, Tobaqatul Fuqaha Syafi'iyyin. Anda bisa lihat dalam kitab Tobaqatul Fuqaha Syafi'iyyin. Ini disebutkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad bin Muhammad Abul Mahasin Ar-Royani. Imam Royani itu salah satu ashabul wujuh dari madhab Syafi'i. Dalam Tobaqat diterangkan, wa min gharaib ikhtiyarihi, termasuk dari ikhtiar gharibnya Imam Royani adalah annal ma la yanjusu illa bitaghayyur, air tidak jadi mutanajis sekalipun sedikit kecuali berubah. Itu satu. Kedua, zawaju sorfi zakatil fitrah ila fakirin wahid. Yang ketiga, wa ikhrajul qimati anha. Imam Royani mengeluarkan kaul gharib ikhtiarnya bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Syafi'i. Jadi lamun rek make kaul gharib mah geus saya make kaul Syafi'i. Imam Royani enak, kita nggak usah taklid. Masih ada dari kalangan ashabul wujuh Imam Syafi'i, yaitu Imam Royani dalam kitab Tobaqatul Fuqaha Syafi'iyyin menyatakan bahwa boleh mengeluarkan imah kamadzhabi Abi Hanifah. Di sini bahasanya langsung kamadzhabi Abi Hanifah. Nah, dari kesimpulan pembicaraan ini, saya menyimpulkan beserta dengan rekan-rekan LBM yang lain bahwa tegakah kita dalam hal ini untuk mengikuti kaul syadz atau kaul gharib. Itu satu. Lamun kayak dimenangkan kaul syadz kaul gharib. Masalahnya apa? Masalahnya Imam Royani ini yang barusan dikatakan dalam kitab Tobaqat Fuqaha Syafi'iyyin, yang menyatakan Imam Royani salah satu ikhtiar gharibnya memperbolehkan zakat dengan nilai. Ini ditolak mentah-mentah dalam kitab Fawaidul Janiyah. Fawaidul Makiyah. Dalam kitab Fawaidul Makiyah itu dijelaskan bahwa menurut Imam Royani, lau asya as-Syafi'i, kalau saya nggak salah tadi itu baca, kalau Imam Syafi'i hidup di zaman ini, maka Imam Syafi'i akan memperbolehkan zakat dengan uang. Itu kata Imam Royani katanya. Tapi itu ditolak dalam kitab Fawaidul Makiyah, bahwa keterangan tersebut makdzubun alaih, itu dibohongkan, mengatasnamakan Imam Royani. Jadi Imam Royani tidak berpendapat seperti itu. Nah ini saya bacakan. Wa ma hukiya anir Royani annahu qol law kana asy-Syafi'i fi zamanina la jawaza ahdal qimah fi zakat qala wa huwa makdzubun ala Royani. Bahwa makdzubun ala Royani. Seperti makdzubun ala Royani itu kalau biasa saya membahas itu seperti anu ngaharamkeun speaker. Maqala mama gentur min tahrimi mukabbirus saud dhaifun jiddan bal huwa makdzubun alaih. Melebar ya, melebar. Ya, jangan melebar. Maaf. Kang Deden jangan melebar ya. Ya. Ini lagi bicara zakat fitrah. Ini masalah makdzubun alaih. Jadi hanya mengatasnamakan saja. Ya, ingat. Termasuk dalam kitab Mu'in itu ada kan? Dalam kalau enggak salah dalam bab rohan. Dalam bab gade itu ada di dalam Fathul Mu'in. Manusiba ila ato, ya, yang dinisbatkan ke Imam Ato min jawazi wat il marhunah, boleh untuk ngawati amat marhunah
dhaifun jiddan bal huwa makdzubun alaih. Itu pembohongan atas nama mengambil mama atau ngarah didenge itu ngarah didenge gitu tengah. Jadi mencatut. Iya. Nah, dari kesimpulan ini maka kami dari LBM tetap menyarankan berzakat fitrahlah dengan beras. Baik. Kedua, kalau kemudian mau berzakat fitrah dengan uang, taklidlah ke madhab Hanafi secara utuh per hari ini senilai 57.000. Mung hayang sanilai bias lebok we kusia eta kawal gorib. Aya kawal gorib menurut madhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Royani, dan saya tidak suka dengan kawal gorib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.